A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun. Surat Al-Anbiya ayat 31. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim waja'alna lan dateake ingsun sapa ingsun fil ardi ing dalam bumi fil ardi ing dalam bumi rawasiya ing pira-pira gunung kang gedhe-gedhe ya Allah ya Rabbi ya Karim ai jibalan tegese pira-pira gunung sawabita kang podo tetep apa jibal. Tujuannya Allah Ta'ala menjadikan di bumi ini beberapa gunung al-tamidah ai alla-tamidah krono arae yento ora obah ai tataharroka tegese ora obah opo art yento krono arai yento ora obah opo art ai tataharroka tegese ora obah opo art bihim kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim bihim kelawan nas waja'alna fiha subulan waja'alna lan dateake sapa ingsun Allah fiha ing dalam rawasi utawi jibal sami mawon rawasi air rawasi tegese ing dalam pira-pira gunung Yahya di mana nih ya air rawasi tegese pira-pira gunung dateake fijajan ing pira-pira dalan ai masalika tegese pira-pira dalan nai makna asale masalika pira-pira nggon pengambah jamae lafat maslak nep ai masalika tegese pira-pira dalan subulan tegese niki terus badal terus maknane Mbah Yaidan niku lek badal niku maknane malah tegese ngoten subulan tegese pira-pira dalan badalun utai subulan iku dadi badal turu kon tegese pira-pira dalan nafidatan kang terus apa turukon wasiatan kang jembar apa turuk la'allahum yahtadun menawa ya Allah ya Rabbi ya Karim la'allahum yahtaduna ai ila maqasidihim la'allahum menawa la'allahum tengeriki menawi marje'e la'allahum menawa saktenane nas iku yahtaduna podo oleh pituduh sapa nas Gedap-gedap. Niki ayatnya kan ayat 31. Ayat 30 yang kemarin niku awalam yarol ladina kafaru. Terus niki marjae teng alladina kafaru. Pun berarti kita marjakan lagi. Allah tamida bihim kelawan alladina kafaru. Balik teng inggile niku
bihim kelawan alladzina kafaru. Sanep bihim kelawan alladzina kafaru. Dados sing marjek niki balik teng alladzina kafaru. La'allahum balik malih teng andhape la'allahum naum alladzina kafaru iku yahtaduna oleh pituduh sapa alladzina kafaru ila maqasidihim maring pira-pira gon tujuane alladzina kafaru fil asfari ing dalam pira-pira lelungan. Fil asfari ing dalam pira-pira lelungan. Wa ja'alna samaa saqfan mahfudhan wa hum an ayatiha mu'ridun. Wa ja'alna lan dadekake ingsun as-samaa ing langit sakfan ing payon lil ardi kedue bumi kasakfi kaya dene payon lil baiti kedue omah lil baiti kedue omah mahfudun kang den jaga apa sakfan den jaga anil luku sangking tumiba wahum an ayatiha mu'ridun wahum mutawi alladzina kafaru an ayatiha saking pira-pira ayate sama minasyamsi bene saking matahari wal qamari lan rembulan wan nujumi lan pira-pira lintang iku mu'ridun kang padha mingo la yatafakkaruna teksi ora padha angen-angen sapa alladzina kafaru fiha ing dalam ayat fa ya'lamuna mongko padha ngerti sapa alladzina kafaru anna khaliqaha sanep bilang anna khaliqa ing saktenane zat kang nyiptakake ing sama berarti niki marji teng sama mawon biar eco. La yatafakkaruna tegese ora padha mikir-mikir sapa alladzina kafaru fiha ing dalam sama kaya lamun mongko padha ngerti sapa alladzina kafaru anna khaliqa ing saktenane zat kang nyiptakake ing sama iku la syarika ora ana kang nyekutani lahu maring khaliq wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Surat Al-Anbiya ayat 33. Wa tawi Allah alladzi dzat khalaqa gilang khalaqa kang nitahake sapa alladzi al-laila ing wengi wan nahara lan ing raina wasyamsalan matahari wal qamara lan rembulan ayah ya belajar maknani nak ditulis iso ngono lho maknani gawe pegon kullun fi falaki yasbahun kullun utawi sekabehane mazkur tanwinhu utawi tanwine kullun iku iwadun tanwin kang dadi ganti anil mudhafi ilaihi saking mudhaf ilaih al mudhafi barang kang den idhofahake apa ilaihi maring al minasyamsi bene saking matahari wal qamari lan rembulan wa tabi'ihi lan pengikute qamar lan barang kang anut ing qamar ya Allah wa tabi'ihi iku an-nujumu pira-pira lintang fi falakin mboten ikune nang yasbihun fi falakin ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim apa gimana Jawa niki fi falaki yasbahun fi falakin ing dalam cakrawala dalam garis perputarannya garis edarnya ai mustadirin tegese barang kang bunder
ai mustatirun tegese barang kang bunder katohunati sanep gilang katohunati kaya dene gilingan bisamai ing dalem langit iku yasbahuna khabari kulun iku yasbahuna padha melaku yasbahuna padha melaku asline maknane yasbahuna padha renang asline padha renang atau padha melaku sapa kulun yasiruna tegese padha melaku sapa kulun suratin kelawan cepet kasabihi kaya dene wong kang ngelangi awas tulisannya ngelangi itu maknanya renang kasabihi kaya dene wong kang ngelangi atau wong kang renang filma ing dalam banyu wali tasbihi bihi wali tasbihan Quran arenya rupaake bihi kelawan sabih atan kaake sapa Allah bidhamiri jam'in ya Allah ya Rabbi ya Karim bidhamiri jam'iman kelawan dhamir jama'i wong yakilu kang duweni akal sapa man pun sak menten mawon wa nazala lamma qala al-kufar pun terus niki sekarang juga masih melanjutkan yang kemarin berarti 4 ayat lah nggih kurang lebih pembahasan 4 ayat ini seperti yang kula maturaken kemarin ini membahas tentang al-ayat al-kauniyah. Ini kan seperti yang sering didakwakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa Allah Ta'ala di dalam menggiring akal manusia agar beriman ini dengan mengutus para rasul dan juga anbiya itu dengan yang pertama membawa al-ayatul mu'jizah membawa pertanda-pertanda yang berupa mukjizat yang pertama dan yang kedua adalah al-ayat al-kauniyah. Ayat kauniyah itu maksudnya adalah pertanda-pertanda, ayat-ayat yang ada pada alam semesta ini. Yang barang siapa yang mau benar-benar berpikir, yang benar-benar mau untuk berangan-angan tentang al-ayat al-kauniyah ini, niscaya dia akan sampai kepada Allah Ta'ala memahami status, memahami hakikat siapa pencipta yang ada pada alam semesta ini. Ini biasa disebut oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dengan bahasa al-ayat al-kauniyah. Bon, jadi 4 ayat ini ya, mulai dari ayat 30 kemarin sampun. Sekarang kita yang ayat 31. Wa ja'alna fil ardi rawasiya ay jibalan sawabita tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulal la'allahum yahtadun. Dan aku jadikan di dalam bumi beberapa gunung-gunung besar agar tidak bergerak-gerak, agar yang namanya bumi ini tidak bergerak-gerak terhadap mereka, dan aku jadikan di dalam gunung-gunung tersebut beberapa jalan agar mereka bisa mendapatkan petunjuk, yakni petunjuk jalan bagi mereka. Pun artinya ya nopo, ini juga sama, ini masih membahas yang namanya al-ayat al-kauniyah. Tengriki dingendikaken wa ja'alna fil ardi rawasi. Allah Ta'ala itu menjadikan di bumi ini beberapa gunung-gunung yang besar, ai jibalan sawabita. Beberapa gunung yang besar-besar, alla tamida ay tataharraka bihim, agar yang namanya bumi ini tidak bergerak-gerak. Agar yang namanya bumi ini tidak bergerak. Mang marjane nang ardi toh, alla tamida ingin to ora gerak-gerak apa? Ardi. Marjane nang ndi? Allah tamida bang. Wa ja'alna fil ardi rawasiya alla tamida ay tataharraka bihim.
agar yang namanya bumi ini tidak bergerak-gerak dengan mereka. Wa ja'alna fiha ayir rawasi fijajan ay masalika subulan badalun ay turuqan nafidatan wasi'atan. Dan aku jadikan di dalam gunung-gunung tersebut beberapa jalan-jalan yang terus dan juga jalan-jalan yang tembus dan juga luas. La'allahum yahtadun ay ila maqasidihim fil asfar, agar mereka itu mendapatkan petunjuk, yakni kepada tujuan mereka di dalam perjalanan. Pun tengriki dingendikaaken intinya pada ayat ini Allah Ta'ala itu mengabarkan kepada kita semua bahwa memang di dalam penciptaan yang namanya bumi ini, Allah Ta'ala sengaja menjadikan sebagai paku buminya itu yang namanya gunung, agar yang namanya bumi ini tidak bergerak-gerak, ya, agar yang namanya bumi tidak bergerak-gerak. Tengeriki dingendikaaken kalian dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Qauluhu an tamida bihim makhafata an tamila wa tattariba wa tataharraka bihim walau annaha makhluqatun ala hayati subut makanat litamida aw tataharrak wa mahtaja li aysabbitaha bil jibal lidzalika qala wa taral jibala tahsabuha jaminatan wa hiya tamurru marras sahab. Dados teng mriki dingendikaaken. Jadi memang Allah Ta'ala itu di dalam menciptakan yang namanya bumi, ini Allah Ta'ala perkuat, bahasanya ngaten. Allah Ta'ala perkuat dengan yang namanya bumi, dengan yang namanya gunung-gunung, agar yang namanya gunung-gunung ini menjadi bahasanya apa? Paku bumi. Seolah-olah yang namanya bumi ini bagaikan bahasane wong-wong, yang namanya gunung itu adalah paku bumi, agar yang namanya bumi itu tidak bergerak-gerak. Mulane nih wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulal la'allahum yahtadun. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki loh. Kenapa kok yang namanya bumi itu butuh untuk dibuatkan yang namanya paku bumi dari yang namanya gunung, seperti yang didhawuhkan oleh Imam Ibnu Abbas, innal arda busitat alal ma fakanat tangkafi'u bi ahliha kama tangkafi'u as-safinah. Dawuhnya Imam Ibnu Abbas, sesungguhnya bumi ini diciptakan dalam keadaan diletakkan di atas genangan air. Maka otomatis yang namanya bumi ini karena diletakkan di atas genangan air, maka akan bergerak-gerak dengan para penduduk bumi ini seperti bergerak-geraknya yang namanya perahu tatkala diletakkan di atas yang namanya laut, ya. Sehingga oleh karena itu li'annaha busitat alal ma', karena memang diletakkan di atas air. Fa'arsahallahu ta'ala bil jibali as-siqali. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala memperkuat yang namanya bumi ini agar tidak bergerak-gerak dengan yang namanya gunung-gunung yang besar, gunung-gunung yang berat. Yes, ya, seperti yang kita ketahui kemarin dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi kayak loh, bahwa kalau nggak salah seingat saya, daratannya bumi ini kurang lebih cuma sepertiganya bumi, ya.
Jadi alam semesta ini 2/3-nya adalah laut dan 1/3-nya ini adalah daratan. Maka kan ini kan perumpamaannya seolah-olah memang yang namanya daratan itu, bumi itu diletakkan di atas yang namanya air. Ini kalau tidak diberi yang namanya jibalur rawasi atau gunung-gunung yang kuat, maka ini yang ada yang namanya gunung itu akan terguncang oleh air, oleh ombang-ambingnya air seperti terombang-ambingnya perahu yang diletakkan di atasnya laut. Pun tengriki niki dawuhnya Imam Ibnu Abbas ngaten. Wa ja'alna fiha fijajan subulal la'allahum yahtadun, dan aku jadikan yang namanya di dalam gunung-gunung itu beberapa jalan. Fijajan ay subulan, beberapa jalan yang tembus dan juga yang luas, la'allahum yahtadun, agar mereka itu bisa mendapatkan petunjuk, yakni petunjuk jalan. Tadi nang ngriki akan seperti yang dawakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh termasuk daripada hikmahnya Allah Ta'ala itu menjadikan untuk kita di bumi jalan yang bisa kita lewati. Lah andaikan yang namanya gunung itu cuma merupakan sebuah bebatuan yang tidak bisa dilewati, bahasane ngoten, maka niscaya hal ini tidak akan menyebabkan yang namanya gunung itu menjadi tempat yang layak untuk kehidupan manusia. Tapi kan akhirnya tetap mawon, bahkan di gunung-gunung pun juga masih ada yang namanya jalan. Litasluku fiha. Kalau dalam ayat lain ini kan bahasane litasluku fiha subulang fijaja. Surat Nuh ayat 20 kemarin seperti itu. Jadi wa yasihu ay fil jibali aw fil ardi fa fi kullin minhuma turukun yaslukuha annasu wa huwa fil jibali ala kulli syakli syi'abin wa widyanin. Jadi kalau menurut tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu wa ja'alna fiha, marji'nya fiha itu bisa ke ardi, bisa ke rawasi. Kalau marji'nya yang ada dalam kitab tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya ini kan marji'nya kan ke ar-rawasi. Jadi cara dimurati itu, dan kami menjadikan di dalam gunung itu beberapa jalan. Jadi artinya nang gunung-gunung pun itu masih ada yang namanya jalan. Sampean bisa lihat sendirilah. Bahkan gunung-gunung itu juga masih banyak jalan karena nang ngriki kan diinginkan bisa juga nang ngriki niku dimarjekkan kepada ardi. Jadi aku menjadikan di dalam bumi itu beberapa jalan. Pun nang ngriki diinginkan wa ja'alna fiha ayrawasi fijajan subulal la'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan sebuah petunjuk ila maqasidihim fil asfar, yakni kepada tempat-tempat tujuan mereka di dalam perjalanan. Jadi ya maklumlah ya la'allahum yahtadun, agar mereka bisa sampai kepada tempat tujuan mereka dalam perjalanan. Nah tengriki diindikakan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi mendapatkan petunjuk ini yang pertama yahtaduna li khaliqiha wa mukawwiniha au yahtaduna ilal bilad wal amakin wal ittijahat. Tengriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau dalam Al-Qur'annya itu kan masih global, agar mereka semua mendapatkan sebuah petunjuk hidayah. Menurutnya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang pertama bisa diartikan mendapatkan petunjuk di sini adalah mendapatkan petunjuk menuju Allah Ta'ala yang menciptakan terhadap mereka. Kalau kita berangan-angan betapa agungnya yang namanya gunung, ya, sopo sing iso nyiptakno gunung sakmono gedene. Tentu kalau kita benar-benar berangan-angan, maka kita akan bisa mendapatkan petunjuk kepada Allah Ta'ala. Mulane lek dawuhe sing sering didawakan kalian abi dumateng kula niku tafakkaru fi sunillah, ya, atau tafakkaru fil khalqi la fil khaliq. Hendaknya kita itu berangan-angan di dalam apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Niscaya kita akan bisa sampai terhadap Allah Ta'ala. Itu menurut pendapat yang pertama, yahtadun ay li khaliqiya wa mukawwiniha.
Menurut pendapat yang kedua di sini mengatakan mereka mendapatkan petunjuk menuju negara-negara, menuju tempat-tempat yang menjadi tempat tujuan mereka. Kalau di sini diceritakan oleh Syekh Mutahhar Asy'arawi, wa qadiman kanu yattakhiduna minal jibali dalaila wa isyarat wa yaj'alunaha alamat. Terus tengeri gini karena zaman dahulu tidak ada yang namanya Google Map ya. Zaman dahulu itu tidak ada yang namanya Google Map, maka kalau zaman dahulu cara bikin Google Map-nya adalah mereka jadikan yang namanya gunung itu sebagai dalail, sebagai tempat-tempat petunjuk. Artinya ya napa wa yaj'alunaha alamat fayasifuna al-asya' bimawaqi'iha minal jibal. Kalau kita ingin mengetahui ini pada zaman dahulu belum ada Google Map. Kalau ingin mengetahui sebuah tempat atau sebuah tujuan tertentu, maka ditandainya itu lewat mengetahui dari gunung. Artinya ya napa fayaqulun al makan al fulani qaribun min jabali kada wa ala yamini jabali kada. Jadi kalau zaman dahulu karena belum ada Google Map, maka yang dijadikan tanda itu adalah dari gunung. Sampai-sampai mereka itu berkata bahwa tempat ini berada di sisi kanannya gunung ini. Tempat ini berada di sisi kirinya gunung ini. Jadi gunung itu dijadikan sebagai sebuah tanda untuk menandai sebuah tempat. Pun, niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kalau lanjutakan malih, maka tengeriki dilanjutakan wa ja'alna sama asaqfam mahfudan wa hum an ayatiha mu'ridun. Surat pinten Al-Anbiya ayat 32. Wa ja'alna sama asaqfan, dan aku jadikan yang namanya langit sebagai atap mahfudun yang dijaga. Wahum an ayatiha mu'ridun, dalam keadaan mereka orang-orang kafir itu selalu berpaling daripada ayat-ayatnya langit, Artinya ya napa Yahya kita penak jate kayak nisor ngoten. Wa ja'alna sama asaqfan, dan aku menjadikan langit itu sebagai atap, ailil ardi. Langit itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai atapnya bumi. Kasak filil baiti, seperti atap bagi sebuah rumah. Jadi yang namanya langit itu Allah Ta'ala ciptakan bagaikan atap bagi yang namanya rumah. Mahfudun dabi. Sakfan itu sebuah atap bagi bumi, yang mana atapnya ini mahfudun, yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Ay anil luku, dijaga oleh Allah Ta'ala dari yang namanya jatuh. Ini seperti yang didakwakan oleh para ulama, kebanyakan itu kalau tukang-tukang itu nggawe sing jenenge payon atau atap itu menggunakan cagak dan juga semisalnya. Tapi Allah Ta'ala itu menciptakan langit dalam keadaan tanpa yang namanya, menciptakan langit dalam keadaan tidak ada tiangnya. Pun wahum an ayatiha mu'ridun, dalam keadaan mereka semua itu berpaling daripada ayat-ayat yang ada di langit, yakni berupa minasyamsi, berupa matahari, wal qamari, rembulan, wan nujumi, dan juga beberapa bintang-bintang. Mu'ridun ay la yatafakkaruna fiha, mereka semua orang-orang kafir itu tidak mau berpikir-pikir tentang hal ini. Fa ya'lamuna anna khaliqaha la syarika lahu, maka mereka kalau mau berangan-angan, mau berpikir-pikir, niscaya mereka akan mengetahui bahwa yang menciptakan terhadap langit itu adalah Allah Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Pun niki asline cara dijabarkan sehat ilmu sainsnya juga sangat menakjubkan ya. Tengerikan dengan dikatakan wa ja'alna samaa saqfan, yang namanya langit itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai napa? Atap. Seperti halnya atap bagi yang namanya bumi. Seperti halnya atap, langit itu dijadikan atap bagi bumi, seperti halnya orang-orang pada umumnya itu menjadikan atap untuk rumah. Mahfudun, yang dijaga. Makna tengriki kalau daunnya Syekh Mutahhar Asy'arawi, Masya Allah, li anna sama kullu ma'alaka fa'adallaka. Lah,
Wa farqun baina sakfin min sun'il bashar ya'tamidu ala a'midatin wa da'ima wa sakfun min sul'il khaliqi al-'azim sakfun yuhatta al-ardu kullaha wa mahfudun bila a'midatin sakfun mustawin lan la natu afihi wala futura. Ini loh, coba kita kalau mau berangan-angan bedanya antara sebuah atap bagi sebuah langit, atap yang langit yang menjadi atap bagi bumi, dan juga atap yang menjadi langit bagi ya Allah, dan juga atap yang menjadi penutupnya rumah. Bedanya adalah seperti yang didhawuhkan oleh beliau, kalau atap yang menjadi ciptaannya seorang manusia itu butuh untuk bersandar di atas tiang, butuh bersandar di atas yang namanya beberapa pondasi. Itu namanya atap yang dibuat oleh manusia. Sedangkan atap yang dibuat oleh Allah Ta'ala itu merupakan sebuah atap yang mampu menutupi semua bumi dengan luasnya. Lewat dewi gaya atap menes mentok piro ngono Pak. Itu pun juga harus ditopang oleh yang namanya sebuah cakak. Cara kaedahe nang cara kaedahe nang cakak itu. Sampean kalau lihat, kalau yang namanya teng niki, ciptaannya Allah Ta'ala itu mencoba untuk menciptakan kalau ciptaannya Allah berupa langit ini dijadikan sebagai atapnya langit. Dalam keadaan diciptakan dalam keadaan tanpa adanya tiang, tanpa adanya pondasi atau yang namanya sandaran yang lain. Oleh karena itu, kalau sampean lihat orang-orang sekarang, tanda kutipnya para arsitek, itu mencoba untuk membuat atap yang gaya modelnya itu sama seperti halnya langit, tanpa adanya cagak. Delok kayak saiki wong-wong gawe seperti kanopi atau orang-orang yang lah arsitek-arsitek sekarang itu di depan-depan hotel itu mereka sekarang mulai bikin atap itu dengan tanpa yang namanya tiang, tapi langsung ditemplate nang tembok. Ini karena mereka ingin berinovasi, bahasanya ingin membuat yang namanya atap-atap mereka itu berinovasi seperti halnya yang namanya langit. Ora enek jaga. Ini sing jenenge arsitek-arsitek saiki pengen model gawe atap sing modele koyo dene napa? Langit. Pun teng iki dikaaken ngoten. Was-sama'u akhadhat dauran takwiniyan khassahallahu bihi kama khassa Adam alaihissalam. Dan yang namanya langit ini memang merupakan sebuah makhluk yang tanda kutipnya langsung diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti halnya Nabi Adam. Lalu dalam ayat teng riku dikaaken qala ya iblisu ma man akan tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Teng riki dikaaken wahai iblis, apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud kepada sebuah perkara yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, tapi ini tidak bisa dimurati dengan kedua tangan, dengan kekuasaanku. Maka dengerikan kalau khusus Nabi Adam ini kan merupakan makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa adanya perantara, cara bahasanya. Maka sama kalau manusia biasa kita ini kan diciptakan melalui perantara ayah dan juga ibu. Maka sama yang namanya langit itu sama seperti halnya Nabi Adam. Artinya sebuah perkara yang langsung dibuat oleh Allah Ta'ala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 47 Allah Ta'ala dawuh was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ya, dan langit yang aku bangun menggunakan beberapa tangan, artinya menggunakan kekuasaan. Allah Ta'ala lah yang membangun langsung terhadap yang namanya langit sebagai atap bagi bumi ini. Pun jadi sing jenenge langit itu merupakan sebuah perkara yang sangat menakjubkan. Tengeriki dawuhnya Syekh Mutawil Asy-Sya'rawi, dalam ayat lain Allah Ta'ala itu berfirman mengenai masalah langit, was-sama idzatil hubuk, surat Ad-Dariyat ayat 7. Was-sama idzatil hubuk, dan juga langit
yang memiliki mahbukatin wa muhakkamatin, yang diperkuatkan. Hubuk itu maksudnya dawal habkatu maknaha anna darratiha allati la tudraku multahimatun ma'a ba'diha laisal tihaman kulliyan innamal tihamu darratin. Ya, tengeri ini kita ingin dikatakan sing jenenge langit itu berbeda dengan benda-benda yang lainnya. Krana napa? Sing jenenge langit itu an-nadzarratiyah. Kok antara komposisinya bahasanya ngoten, atau antara molekul-molekul yang ada di dalam langit itu la tudraku multahamatan ma'a ba'diha. Ya. Laisal tihaman kulliyan wa innamal tihamu darratin. Jadi cara langit itu bergabungnya molekul-molekul yang ada di antara beberapa komponen-komponennya langit itu orang gabung koyok ini menggabungnya satu molekul dengan molekul yang lainnya. Mulane teng mriki dingendikaken, kula lanjutaken malih bahasane melekatnya itu cuma sebagian-sebagian saja. Pun mulane teng mriki dingendikaken wala ka antulahidu sunatal bashar idza arada ahadun ayyabniya masalan ayasna'u saqfan fal bina'u yubna bimuntahad diqqah wa ma'adhalika taratubatan barizatan antubatin fa ya'ti amilul maharrah fa yuhawilu taswiyatal jidar. Pun sekarang kita lanjutkan. Tengeriku dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim mahfudun wa ja'alna samaa saqfam mahfudha. Wa ja'alna samaa saqfam mahfudha, dan aku jadikan yang namanya langit itu sebagai atap yang dijaga. Ai fi binyati takwiniha li anha muhkamun lakhtilafa fiha. Tengeri didhawuhaken maknanya mahfudun, langit itu merupakan sebuah atap yang dijaga. Ini para ulama penafsirannya banyak. Kalau kita mengikuti tafsirannya para ulama yang kuno, yang klasik, itu mengatakan bahwa maksudnya dijaga itu kalau pada zaman dahulu sebelum diutusnya Kanjeng Nabi, yang namanya langit itu adalah tempat mencuri pendengarannya para setan, para iblis, mencuri informasi langit. Baleni maneh, yang namanya langit itu dulu merupakan tempat napa? Tempat mencuri informasinya yang dilakukan oleh setan dan juga para iblis. Jadi zaman biyen sadurunge diutusnya Kanjeng Nabi, setan itu kalau ingin menyesatkan terhadap manusia, itu caranya adalah setan mencuri informasi dari langit, kemudian informasi tersebut diinfokan kepada para dukun-dukun dan diberi napa bahasanya informasi-informasi palsu, diimbui dengan informasi-informasi palsu, kemudian disebarkan. Tapi semenjak diutusnya Kanjeng Nabi, maka yang namanya setan itu tatkala ingin mencuri informasi di langit langsung dibakar menggunakan yang namanya obor. Dilempar dengan yang namanya sebuah obor sehingga setan sudah tidak bisa lagi mencuri informasi dari langit. Itu yang pertama. Itu maknanya dijaga yang pertama. Tapi kalau dalam tafsir sampean itu tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli niku dikatakan mahfudun ay anil wuku. Dijaga itu maksudnya dijaga dari terjatuh. Artinya yang menjaga terhadap langit ini adalah Allah Ta'ala agar langit ini tidak jatuh. Cara bahasane teng mriki wayum sikus sama ang taqwa alal ardi illa bi idznih. Jadi Allah Ta'ala itu lah zat yang menjaga terhadap langit agar tidak sampai jatuh di atas bumi kecuali dengan izinnya Allah. Jadi sing jaga langit iki, Pak, artinya dijaga itu dijaga oleh Allah Ta'ala jangan sampai jatuh. Itu kalau tafsirannya para ulama mufassirin. Kemudian ada lagi tafsirannya daripada tafsirannya para ulama yang ahli sains. Maksud daripada langit ini dijaga ya. Maksud daripada langit ini dijaga itu artinya adalah langit ini benar-benar dijaga oleh Allah Ta'ala dengan
yang namanya atmosfer. Tahu, saya kira semuanya tahu lah, pokoknya kamu belajar tenanan pas saya kelas 6 ngono wis enek. Jadi yang namanya bumi ini itu kan atapnya berupa langit, kan ngono toh. Dan sebelum langit nang dukure itu ada yang namanya napa? Atmosfer. Yang mana atmosfer ini fungsinya adalah dijaganya bumi daripada yang namanya meteor-meteor yang akan jatuh ke bumi. Jadi kalau meteor-meteor itu jatuh ke bumi, itu mereka akan terkena yang namanya atmosfer, yang mana atmosfer ini perlindungan sebelum langit. Kalau yang namanya meteor itu jatuh dalam keadaan masih sangat besar sekali, maka dengan terkena yang namanya atmosfer, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Cara bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, atmosfer itu disebut dengan al-ghilaf al-jawi, atau perlindungan yang ada secara udara. Pun itu maknanya waja'alna samaa sakfan. Pokoknya sing jenenge langit itu merupakan sebuah payon, merupakan sebuah atap yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Pun sakfam mahfudho. Dan mungkin nanti dengan seiring berkembangnya teknologi ini, ayat ini bisa ditafsirkan lagi dengan beberapa tafsiran-tafsiran kalau nanti bisa ditemukan beberapa penemuan-penemuan yang lain. Pokoknya ayat Al-Quran ini Pak akan semakin berkembang maknanya sesuai dengan para penafsirannya para ulama. Kan ayat Al-Quran kan cuma global tuh bahasanya. Wa ja'alna sama asakfam mahfudho, atap yang dijaga. Maksudnya piye lah tadi tafsirannya kan banyak, multi tafsir. Ya, salah satunya itu tadi dijaga dengan yang namanya atmosfer. Pun wahum an ayatiha aynasyamsi wal qamari wan nujumi mu'ridun ay la yatafakkaruna fiha faya'lamuna anna khaliqaha la syarika lahu. Dalam keadaan mereka itu orang-orang kafir malah justru berpaling daripada ayat-ayat yang ada pada langit, yakni berupa matahari, yakni berupa rembulan, yakni beberapa bintang. Mereka tidak mau berpikir-pikir tentang hal itu. La yatafakkaruna fiha. Mereka semua tidak mau berpikir perihal hal tersebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dilanjutakan la yatafakkaruna fiha ma'annahum law su'ilu aman khalaqal arda wa aman khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Pun faya'lamuna anna khaliqaha la syarika lahu. Maka mereka kalau mau berangan-angan pasti mereka akan menemukan dan mengetahui bahwa sesungguhnya yang menciptakan langit, bumi dan seisinya ini adalah Allah Ta'ala yang tidak memiliki sekutu. Pun pokoknya ikmang ya. Pokoknya sampean lihat sendiri banyak sekali yang tanda kutipnya para ilmuwan yang ahli riset, yang ahli meriset. Mereka semua itu senengannya melakukan riset-riset, akhirnya masuk Islam gara-gara memang sudah ditemukan di dalam ayat Al-Qur'annya. Pun terakhir niki ayat Al-Kauniyah yang terakhir dari 4 ayat yang membahas ayat Al-Kauniyah. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Wa huwa, Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan terhadap siang dan juga malam. Siang dan juga malam, matahari dan juga bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garisnya, pada garis edarnya. Pun ini juga termasuk ayat Al-Kauniyah. Ini harusnya keterangannya lebih panjang, lebih seru, pembahasannya masalah sains. Tapi saya juga belum sempat baca yang kitab Al-Jawahir gue, Pak. Saya cuma masih baca Syekh Mutawalli Asy'arawi aja ya. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah Ta'ala adalah zat yang menjadikan, yang menciptakan malam dan juga siang,
matahari dan juga rembulan. Ini kalau sampean lihat, ini namanya secara ilmu balaghahnya ada yang namanya laf nasyr murattab, ada yang namanya laf nasyr musyawwas. Kalau yang namanya laf nasyr murattab, sampean lihat urutannya malam dan juga siang. Al-lail wan nahar. Malam dan juga siang. Yang pertama itu malam, yang kedua siang. Kemudian di kelanjutannya wasyamsa wal qamar. Matahari dan juga rembulan. Harusnya kalau urut sesuai dengan urutan yang sebelumnya, malam dan siang, kemudian rembulan dan matahari. Itu kalau diurutkan, itu namanya laf nasyr murattab. Murattab itu urut. Tapi kebetulan ini namanya laf nasyr musyawwas. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tang niki dilanjutaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tang niki dilanjutaken wa walladzi khalaqal laila wan nahar. Allah taala telah zat yang menciptakan malam dan juga siang, matahari dan juga rembulan. Artinya nopo? Seperti yang dawuhkan oleh Syekh Mutal Asy'arawi, beliau dawuh Allah Ta'ala itu memiliki hikmah yang sangat besar sekali di dalam menciptakan yang namanya malam dan juga siang. Tangeriki dingendikakan oleh karena itu talaba minkum imaratiha bima a'taakumullah min muqawimatil hayah fal aqlu al mudabbir wal jawarih al fa'ilah wal quwwah wal maddah kullu makhluqatun lillahi ta'ala. Wa ma'alaika illa an tastakhdima ni'amallahi hadhihi fi imarati ardi fa idza tamat al harakatu fin nahar ihtaja al jismu ba'da ila rahati fil lail. Intinya adalah Allah Ta'ala dalam menciptakan yang namanya siang dan juga malam. Kalau yang siang, seperti yang kita ketahui bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meramaikan bumi ini dengan cara memanfaatkan segala nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala siapkan untuk kita semua. Yang semua itu sudah siap di muka bumi ini. Sehingga tatkala seorang manusia itu sudah melakukan seluruh aktivitasnya di siang, maka yang namanya badan ini pasti akan capek, membutuhkan yang namanya istirahat di waktu malam. Oleh karena itu, walidzalika kana naumu ayatan udma min ayatillahi lil insan tadullu ala anal khaliq azza wa jalla aminun ala nafsi aksara min sahibin nafsi. Oleh karena itu, yang namanya tidur itu merupakan sebuah ayat yang sangat agung sekali daripada Allah Ta'ala untuk manusia, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala sang khaliq itu pada hakikatnya lebih sayang terhadap kita daripada diri kita sendiri. Sampai-sampai diciptakan yang namanya malam untuk membuat tanda kutipnya manusia iki ben gelem istirahat. Soalnya sing jenenge menungso iki sifate rada sembrono, Pak. Masih pegel kepingine iku kerja terus 24 jam, golek duit terus 24 jam. Iku karepane menungso. Malah teng mriki kan bahwa Allah Ta'ala itu lebih menyayangi terhadap para manusia. Sebagai buktinya adalah Allah Ta'ala menciptakan yang namanya langit. Yang namanya malam, agar manusia itu tanda kutipnya Allah Ta'ala memaksa kita untuk tidur di waktu malam dengan diciptakannya yang namanya sebuah kegelapan malam. Krono oleh ora kaya ngono, Pak, sing jenenge menungso iku senengane sembrono, karepane iku kerja terus, karepane beraktivitas terus ora adek napa istirahat. Pun niku ngoten. Kula lanjutaken malih, Masya Allah, mulana lidzalika nara al ba'du minna yurhiku nafsahu fil amal wala yu'ti li jasadihi rahatan at-tabiyah. Oleh karena itu bisa kita lihat ada sebagian daripada manusia itu yang selalu memforsir dirinya. Awak iku diforsir, awak iku di bahasane apa dikerjono terus tanpa memberikan kepada jasadnya sebuah rohah atau istirahat. Ila ayyasira ghairu qadirin alal amal wal ato, hingga karena dia terlalu memforsir dirinya yang ada dia malah sakit. Kalau seperti dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi dalam yang kemarin-kemarin
Gusti Allah itu Pak saking sayangin nang awak dhewe itu menciptakan dua hal yang sifatnya membuat kita itu istirahat. Yang pertama, rasa capek. Rasa capek itu Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Itu justru karena untuk sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga dengan rasa capek itu kita secara tidak langsung akan merasa agak sedikit terpaksa untuk yang namanya istirahat. Kalau capek itu namanya giringan yang tanda kutipnya masih belum paksa secara total. Kalau nanti baru ada tahap yang selanjutnya, yaitu Allah Ta'ala memaksa secara total kepada manusia untuk istirahat, berupa dengan cara Allah Ta'ala memberikan yang namanya sakit. Lais Gusti Allah maringi sakit, ikut tengere Gusti Allah ngongkon awak dhewe istirahat. Yes, krono mang Pak sifate menungso mang sembrono karepane iku 24 jam ora tek istirahat terus beraktivitas kuwi karepane menungso. Pun teng mriki ngoten. Kita lanjutkan lagi wasyamsa wal qamar. Allah Taala menciptakan yang namanya matahari dan juga rembulan dan masih banyak lagi sebenarnya di dalam ayat dalam langit itu beberapa dalam cakrawala langit itu banyak sekali. Masih ada yang namanya bintang-bintang dan seterusnya. Kullun fi falaki yasbahun. Tiap-tiap dari matahari, rembulan itu beredar pada poros edarnya, pada garis edarnya. Pun tengah dikit ngendika akan ngoten. Pun tadi awak dhewe lek gelem angen-angen. Lah sapa lho Pak? Lek bahasane teng tafsire ngeten nggih. Tanwinuhu iwadun anil mudhafi ilaihi minasyamsi. Tanwin yang ada pada kulun itu namanya tanwin iwad. Tanwin yang mengganti daripada mudhaf ilaih berupa syams, komar dan juga para pengikutnya yaitu an-nujum atau bintang-bintang. Fi falakin kas musai mustadirin katohunati fis sama. Tadi sing jenenge falak atau tempat beredarnya bintang-bintang langit itu bentuknya adalah melingkar, seperti melingkarnya sebuah tohunah, gilingan. Sampeyan lek ngerti gilingan zaman biyen niku modelnya iku ya sampeyan lihat sendiri ya. Mungkin ini alat-alat tradisional ini ada di Cina masih ada. Jadi modelnya iku tengah nisor iku watu, ndukur yo watu. Marono dikei katakan kayak jagung atau kacang hijau yang kepingin dihaluskan itu biasanya itu diputar gini. Itu gilingan zaman biyen kayak ngono iku. Dadi al-falak artinya sebuah tempat beredarnya rembulan, matahari itu bentuknya adalah mustadir, bundar, seperti bundarnya sebuah gilingan. Terakhir ayasiru nabi suratin kasabihi fil ma, ya seperti halnya ya bahasannya Al-Qur'an itu pakai yasbahun. Yasbahun sabbahah. Sabbahah itu makna asalnya adalah berenang. Malah diartikan yasirun artinya berjalan. Kenapa kok dibahasakan dengan berjalan? Ai bisur'ah, berjalannya secara cepat. Kasabihi fil ma, seperti halnya orang yang sedang berenang di air. Walitas bebihi atabidomiri jam iman yakil. Oleh karena itu diserupakan seperti halnya orang yang berenang, maka Allah Ta'ala meredaksikannya itu didatangkan dengan menggunakan wawunya man yang berakal. Artinya begini loh kaedahnya bahasa Arab itu. Mestinya kalau syams, komar dan juga nujum itu kan perkara-perkara yang tidak berakal. Kalau mau menjamakkan itu mestinya itu pakai tak, pakai muannas, kullu jam'in muannasu itu harusnya pakai itu. Hanya saja karena ini diserupakan dengan as-sabbahah, bahasanya yasbahun, seperti halnya orang yang berenang, maka ini disamakan dengan hal tersebut sehingga jamaknya pun kullu fi falaki yasbahun. Kamu ya kudu paham iki tentang ilmu nahwune iki. Soalnya gak paham ilmu nahwune ya bahaya.
banyak orang-orang sekarang itu yang tanda kutipnya rodok liberal, mulai mencari-cari napa bahasanya ya, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahasanya bukan kesalahan sebenarnya. Kesalahan menurut pandangan mereka. Kayak contoh ini gila, kamu lek di bahasanya lek diiktiroti. Iki kok jamae kok gawe wawu ambek nun, padahal wawu ambek nun ini kan khusus untuk orang-orang yang berakal. Mestinya kalau tidak berakal, qamar, syams, nujum, itu mestinya pakai tak tasbahu. Atau kalau kulun, karena lafadznya itu kulun berarti yasbahu. Gitu. Sehingga jawabannya memang dijamakkan karena diserupakan dengan orang yang berakal yang berenang. Yasbahun. Pun. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Surat Al-Anbiya ayat 34. Ilahuna wa'alam shawab.